54% itu pinjol itu oleh generasi yang berumur 19 sampai 30-an tahun. Sampai 100%. Oh, sampai 100%? Bisa sampai 100%. Jadi bunganya, itu iya, bunganya. Bunganya. Hari ini kalau kita lihat TikTok ya Pak Bimo, itu banyak sekali jasa-jasa gagal bayar. Gagal bayar. Siaran edukatif, ringan, dan unik. Gak bisa nih, Bandung akhir-akhir ini kalau pagi panas banget. Sampai nggak ngerti deh, ini sebenarnya musim hujan, musim angin, musim apa sih sebenarnya? Bandungnya di mana dulu? Kalau Bandungnya di Lembang, dingin-dingin aja perasaan. Ya, oke, salah saya lah pokoknya salah. Kamera udah nyala, sorry. Berarti kita harus kerja profesional nih, Pak Okta. Sip, kalau begitu. Selamat pagi semuanya. Pasti penasaran dong. Apa sih sebenarnya topik diskusi kita pada hari ini? Tapi sebelum kita masuk ke sana, kami ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada Anda semua yang sudah bergabung bersama dengan kami. Karena ini adalah acara perdana yang dikeluarkan oleh Digital Media Unibi. Yang pastinya tamu perdana juga sangat keren, luar biasa. Halo. Ganteng sekali orang di sebelahku ini. Nanti ku perkenalkan dia siapa. Tapi aku mau mengucapkan dulu Pak Okta, selamat datang di podcastku. Namanya Podcast Seru, siaran edukatif, ringan, dan unik. Wow. Ini terima kasih, thank you. Udah mengundang, luar biasa teman-teman. Ini diundang sesuatu yang wah. Atau gimana? Atau merasa langsung jadi artis pagi? Lebih kepada merasa bahwa saya harus memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik. Agak berlebihan ya sebetulnya. Gimana lagi kan ya? Namanya seru-seru, tapi nggak ringan masalahnya. Berarti yang salah adalah tim kreatif kami karena membawa topik yang terlalu berat, luar biasa sekali. Kebetulan acara seru ini merupakan acara perdana nih Pak Okta. Jadi kayaknya pagi ini kita akan mulai ngobrol-ngobrol beberapa topik yang seru. Tapi obrolan topik seru kita tetap harus ringan ya. Meskipun edukatif, tapi ringan ini akan membantu teman-teman, memudahkan mereka untuk mencerna informasi brilian yang akan kita sampaikan hari ini. Dan berangkat dari tadi kita ngobrol-ngobrol nih, kayaknya tanggal 2 Februari ini kok malah jadi panas ya. Padahal kan sebetulnya ini musim hujan ya, mungkin karena hujan kali ya panas. Bisa. Atau berebut sesuatu gitu ya di bulan Februari ya? Ada apa di bulan Februari Pak Bimo? Kayaknya di bulan Februari udah mulai banyak pendaftaran perguruan tinggi ya Pak Okta ya? Oh iya, udah mulai dibuka ya Pak Bimo ya? Berarti sudah mulai ada, maaf, bukan kursi Senayan yang diperebutkan. Oh iya dong. Kursi perguruan tinggi ya, nggak apa-apa nyepet sedikit. Namanya kemarin habis ada pemilu kan. Yang penting nggak ada panas. Ngerti dong maksudnya kan. Itu maksud saya tadi, panas loh. Oke. Tapi Pak Okta, ngomong-ngomong tentang berebut kursi perguruan tinggi nih. Semua orang pasti akan berebut untuk masuk ke perguruan tinggi terbaik gitu ya. Tentunya. Salah satunya juga pasti Unibi adalah pilihan terbaik untuk mereka. Dan tidak mudah loh masuk ke kampus kita yang mengusung tagline Be the Young Entrepreneur ini. Tentu. Karena target dan segala sesuatunya pasti harus jelas. Tapi Pak Okta, ada isu menarik nih yang ingin kita bahas hari ini. Dan kenapa kita mengundang Bapak Okta Ekta Putra sebagai seorang dosen dan pakar di bidangnya nih, yang bergelar SEMM gitu ya. Yang kita akan bahas topik tentang keuangan gitu Pak Okta. Keuangan. Kenapa? Karena isu belakangan ini kan agak-agak menarik nih. Kita dengar sebulan terakhir bahwa maraknya kasus pinjol di lingkungan perguruan tinggi ini menjadi sesuatu yang meresahkan banget untuk banyak orang. Dan ini yang ingin kita gali dan kita pingin dapatkan point of view-nya dari Pak Okta gitu ya. Sebenarnya bagaimana sih yang harus kita lakukan kalau kita berhadapan dengan pinjol ini? Atau bahkan mungkin jangan-jangan Pak Okta sendiri nih sebagai pakar keuangan sangat tidak merekomendasikan sebenarnya bahwa pinjol-pinjol ini digunakan untuk keperluan pendidikan gitu. Tapi sebelumnya nih Pak Okta, saya mau nanya dulu nih. Gimana? Menurut Pak Okta sendiri, tanggapan Pak Okta tentang pinjol ini bagaimana sih Pak Okta sebetulnya? Kalau secara general, Pak Bimo, memang kalau saya secara personal menanggapi ini adalah satu isu yang memang harus kita bahas, yang harus jadi perhatian bersama. Karena kenapa Pak Bimo? Pinjol ini kalau saya ambil data ya Pak Bimo, untuk bidang pendidikan aja memang hampir 54% itu pinjol itu oleh generasi yang berumur 19 sampai 30-an tahun. Nah,
Ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena kita takut bahwa adanya kasus ketidakmampuan membayar. Oke. Nah, kalau itu terjadi Pak Bimo, nanti efeknya domino. Oke. Jadi ke kinerjanya sebagai seorang manusia ya, Yes. apakah dia bekerja dan seterusnya. Kemudian juga di lingkungan, stres, kemudian kasus hukum. Jadi banyak sekali dampak-dampak yang timbul dari pinjol. Oke, berarti kalau saya boleh simpulkan di awal nih sebetulnya Pak Okta memang sepertinya tidak terlalu merekomendasikan anak-anak kita untuk mengambil pinjol lah ya. Oh tentu dong. Sebetulnya Pak Okta kalau kita boleh gali lebih dalam lagi gitu ya, mungkin sebetulnya nggak semua pinjaman online ini harus kita permasalahkan ya, karena kan biar bagaimanapun ada juga di antara mereka yang berbadan hukum, kemudian resmi juga legal di OJK, legal, betul, gitu ya, diawasi OJK. Mungkin kita membahas lebih kepada pinjol-pinjol yang dalam tanda kutip ya ilegal lah, yang tidak bertanggung jawab, yang bahkan ketika kita bicara pembungaan pinjol ini tuh bisa sampai yang luar biasa banget gitu loh Pak. Bisa Okta. sampai 100%. Oh, sampai 100%? Bisa sampai 100%. Jadi bunganya, itu iya, bunganya. bunganya. Misalkan ada beberapa pinjol ilegal itu Pak Bimo, dia memberikan dana misalkan begini, 3 juta, tapi yang ditransfer ke customer kita gitu ya, paling 1,5 juta. Kemudian kita harus mengembalikan 3 jutanya. Itu 100% kan? Nah, ya? seperti itu. Jadi memang scoop yang ilegal ini sangat berbahaya. Karena apa, Pak Bimo? Karena di generasi sekarang ya, betul. dengan adanya teknologi, sehingga muncullah yang namanya vintage, begitu, pinjol yang kita kenal, aksesnya mudah. Dengan hanya klik-klik dari HP, foto KTP, dan seterusnya, selesai, bisa cair. Sebetulnya Pak, apa sih kira-kira yang banyak mengakibatkan anak-anak muda sekarang itu terjebak ke pinjol-pinjol yang mungkin ya ilegal tadi, yang membuat akhirnya mereka tuh kayak harus membayar banyak banget jumlah uang yang tidak seharusnya mereka bayarkan, dan faktor pendorong ini sebetulnya bisa kita mitigasi nggak sih Pak sebetulnya? Oke. Saya pertama dulu Pak Bimo, ini masuk ke kenapa. Nah, kalau dari saya yang paling utama tuh kemudahan. Karena mudah, karena hanya dari HP, klik bisa cair. Sementara akses pinjaman yang tradisional itu butuh anggunan, butuh ada hal yang dibuka dulu begitu. Nah, ini yang jadi problem Pak Bimo. Jadi karena kemudahan satu, yang kedua apa, kontrol diri. Jadi media sosial itu menyebabkan anak-anak kita, mahasiswa kita atau masyarakat kita menjadi FOMO. Nah, untuk memenuhi kebutuhan FOMO-nya itu dia pinjol. Nah, ada satu masalah Pak Bimo, saya tulis di sini adalah tentang overlending. Apa ini? Overlending itu adalah ketidakmampuan membayar. Jadi dia pinjam, ternyata dia nggak bisa bayar. Nah, kenapa biasanya orang masuk ke pinjol yang ilegal? Karena biasanya skor kredit dia di pinjol yang legal itu rendah. Jadi misalkan begini, saya pinjam di Pak Bimo, dapat 2 juta. Terus pinjam ke si B 2 juta, si C 2 juta. Ketika saya mengembalikan, kan akan pinjam lagi. Nah, nggak bisa. Karena skor kredit saya rendah. Nah, akhirnya saya mencari pinjol yang lain yang tanpa sengaja terjerumus ke dalam pinjol yang ilegal. Sebenarnya gini Pak Okta, kalau misalkan dari apa yang Pak Okta sampaikan tadi nih, bisa nggak sih kita simpulkan bahwa memang salah satu juga yang menyebabkan anak-anak ini atau generasi muda kita banyak yang terjerat pinjol ini lebih kepada karena kurangnya literasi mereka berkaitan dengan peminjaman atau kredit yang bisa dilakukan di lembaga keuangan resmi. Benar nggak Pak Okta? Bisa, itu bisa jadi faktor tentu ya. Tapi pada dasarnya itu sebenarnya adalah kontrol diri Pak Bimo. Jadi seberapa besar pun kita memberikan literasi keuangan kepada anak-anak muda atau kepada masyarakat kita, kalau mereka nggak bisa kontrol diri mereka, nggak bisa mengevaluasi kebutuhan mereka, nggak baca lagi bunganya berapa, tenor waktunya berapa, nah ini nggak bisa juga gitu. Walaupun literasinya bagus gitu. Kenapa? Karena kan satu
satu waktu begini Pak Bimo. Mungkin hari ini atau bulan ini kita nggak membutuhkan uang nih. Iya. Satu waktu tiba-tiba kita ada satu case yang kita ternyata harus butuh uang. Yes. Dan ternyata udah mau pinjam nggak ada nih pinjamannya. Akhirnya coba pinjol. Coba pertama. Bisa nih diakses. Tapi gampang kan? Nah, gampang. Kalau ketika kreditnya macet, dia harus cari pinjol yang lain untuk menutupi yang macet. Nah, itu jadi kendala Pak Bimo. Makanya dia jadi seperti snowball, jadi bola salju. Gitu. Jadi kadang tuh bayar utang, pakai utang, bayar lagi utang dan utang pakai utang. Tuh. Akhirnya malah yang tadinya utangnya 1 berujunglah pada utang jumlahnya ada 8 gitu ya. Jadi kata Roma, gali lobang tutup lobang gitu. Gali terus tutup. Oke, iya baik, benar fokus, benar juga ya. Cocok banget. Tapi Pak Okta, ada nggak sih sebetulnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memitigasi gitu ya? Karena kan balik lagi ya, tadi Pak Okta juga udah sempat bilang kesadaran diri gitu kan. Kadang-kadang kan mungkin namanya juga generasi muda dan kita tidak bisa menutup diri lah Pak Okta ya. Tadi Pak Okta bilang anak-anak zaman sekarang sosmedan. Sosmed akhirnya FOMO, fear of missing out. Ngelihat lagi misalkan ternyata ada konten, kok bajunya bagus ya, baru beli kemarin beli lagi. Baru beli lagi. Akhirnya jadi kayak, lupa nih, utang udah numpuk segunung gitu kan. Dapur gimana nih ngebulnya? Kuliah gimana nih? Akhirnya mungkin terjadi nih yang kemarin isunya berkembang kan. Akhirnya kuliah ngutang kredit di pinjol. Sampai numpuk lagi. Jadi penyebabnya banyak gitu ya. Apa sih nih Pak mitigasinya yang bisa kita lakukan nih? Oke, kalau saya mencatatnya Pak Bimo, pertama adalah tujuan dari peminjaman itu apa? Satu itu, kalau memang pada akhirnya mau menggunakan, kemudian gunakanlah yang legal, yang memang dari OJK gitu. Kalau memang mau menggunakan. Ini kalau udah kepepet banget ya. Kepepet banget nih, yang legal. Kemudian apa? Kemudian terkait dengan kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang baca begitu. Jadi kadang-kadang kan masyarakat kita literasinya rendah ya. Baca. Pinjol itu kan biasanya dia akan muncul ketentuan ketentuan begitu yang panjang begitu di satu kolom kecil. Nah, harusnya di swipe karena kita cepat gitu. Setuju gitu kan biasanya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Keluhan di OJK meningkat. Nah, itu saya punya temen kerja di OJK, itu meningkat keluhan-keluhan yang seperti saya diteror, saya begini. Pas minjem nggak seperti itu kan? Nah, pas nggak mampu bayar, itu masalahnya. Nah, jadi kalau memang kepepet ya itu tadi, yang legal, kebutuhannya untuk apa dulu, kemudian tadi overlandingnya juga dia harus diperhatikan, mampu nggak bayarnya ini, jangan sampai melebihi kemampuan. Kalau melebihi kemampuan, kolaps nanti. Gitu. Pak Okta, ada tips nggak? Misalkan kalau kita bikin dalam angka atau perumpamaan gitu ya Pak Okta. Tadi kan Pak Okta bilang mampu nggak, gitu kan? Artinya kan berarti orang harus mengukur dulu kadar kemampuan dia, gitu kan? Apakah dia dinyatakan mampu atau tidak? Tapi kan mungkin orang kadang bingung bahkan menelusuri kadar kemampuan mereka tuh gimana sih? Misalkan kayak, gue mah ngerasa mampu-mampu aja nih, gue sukses, ganteng, keren gitu kan? Atau gue kayaknya kalau cuma utang kecil-kecil mah aman lah, remeh lah, gitu. Padahal kan sebenarnya ternyata ada hitungannya nih kalau menurut Pak Okta. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menghitung baiknya bahwa kita tuh mampu? Jadi di dalam finance, Pak Bimo, memang biasanya kita mengenal ya dari Kementerian Keuangan juga sudah mengeluarkan satu metode atau kita sebut dengan metode untuk menghitung alokasi. Nah, tapi sebelum itu saya mau bilang Pak Bimo gini. Saya mau bilang bahwa kita tuh harus menghabiskan lebih sedikit daripada yang kita dapatkan. Menghabiskan lebih sedikit daripada kita dapatkan. Itu sebenarnya prinsip utamanya. Prinsip utamanya itu. Turun dari sana, itu ada setidaknya saya akan mengambil 2 metode, Pak Bimo. Di sini saya sudah tulis ada 2 metode. Metode pertama itu adalah 50-30-20. 50-30-20. Nah, ini penting metode. Itu metode pertama. Dengar ya, 50-30-20. 50-30-20. Yang 50-nya apa? 50-nya adalah untuk kebutuhan, bukan keinginan ya, saudara-saudara ya. Kebutuhan. Nah, seperti apa pembayaran utilitas dan seterusnya. Kemudian yang ke-30-nya adalah keinginan, lifestyle, hobi, lumayan ya, seterusnya begitu. Kemudian yang 20%-nya itu adalah financial goals. Jadi apa? Investasi, tabungan, seperti itu. Itu yang 50-30-20. Tapi ada satu lagi yang 40-30-20-10. 4-3-2-1. Nah, 4-3-2-1. Apa itu? 40 biaya hidup.
40%-nya. Jadi kalau ada 5 juta, 2 jutanya biaya hidup. 40%-nya. Kemudian 30%-nya itu cicilan. Jadi kalau Shopee Pay, iya benar. GoPay, PayPay lah ya. Pokoknya yang PayPay itu keluar tuh. Ini 30% dari pendapatan. Harusnya 30%. Kemudian yang berikutnya 20%-nya sama investasi, 10%-nya amal. Itu yang bagus ini, Pak. Kayaknya yang kedua agak bagus nih sebelumnya. Kita cemplungin 10 yang naik ke atas boleh nggak? Boleh. Teori baru. Boleh. Amal penting sekali. Amal, ya kan? Karena sebagian dari rezeki kita juga ada milik orang lain. Ini luar biasa ya. Jadi selain podcast ini memberikan Anda pengetahuan di bidang akademik, kami juga memberikan pengetahuan di bidang non akademik. Luar biasa bukan? Pak Okta, saya juga mau nanya lagi nih Pak Okta. Kalau tadi kan mungkin beberapa langkah memitigasi. Artinya mereka yang baru mau terjerumus gitu kan. Tapi belum cegah dengan membuat perhitungan, alokasi yang jelas dan seterusnya. Pak, saya malah udah jeblos. Saya terlanjur Pak, saya menyesal dalam hidup saya. Saya tuh tahu Pak, saya salah gitu. Udah jeblos, kita nggak tahu harus berbuat apa gitu kan ya. Tapi mau bayar juga mungkin ada yang mampu di cover, ada yang tidak. Ini gimana nih Pak Okta? Ada tips sedikit nggak kira-kira untuk mereka yang begini nih? Tetap harus dibayar ya Pak Bimo ya. Karena itu hutang. Penting ya. Iya, harus dibayar. Tapi gimana caranya teman-teman kalau pinjol itu tutup lubang gali lubang ya. Susah kita mau putus. Nah, kalau memang ada rezeki ya tetap harus dibayar. Nah, saran saya teman-teman itu membangun komunikasi dengan pihak penyedia layanan. Jadi sebenarnya masih bisa ya kita komunikasi. Ada beberapa yang masih bisa mau mengakomodir karena misalkan bayar hanya pokoknya saja begitu. Itu bisa dilakukan. Atau solusi terakhir adalah kita merelakan nama baik kita hancur untuk sejenak istilahnya. Jadi kabarkan kepada keluarga semuanya bahwa kondisi kita seperti ini, kita ingin mengakhiri semuanya. Jadi semua teman, kerabat, kontak handphone tahu, udah. Tapi ini solusi yang kita nggak pingin banget ya. Ya gimana? Karena namanya hutang kan harus dibayar. Betul. Ya kan? Artinya ya memang langkah terbaik yang kita dorong untuk mereka yang udah juga. Jangan sampai deh gitu ya. Artinya benar-benar usahakan mereka harus melunasi apa yang jadi tanggung jawabnya. Betul. Dan jangan sampai melunasinya. Intinya kan sebenarnya tadi yang Pak Okta bilang, jangan sampai melunasinya gali lubang tutup lubang. Iya, betul. Itu awal bencananya sebenarnya kan. Iya. Ya. Karena memang kayaknya Pak Okta kalau kita lihat kebanyakan tuh yang emang benar-benar terjerumus itu adalah mereka yang gali tutup. Ya. Karena mereka udah nggak mampu bayar, mereka ambil lagi, bunganya makin gede, makin nggak mampu bayar, berarti kan udah 2 kali lipat lebih besar. Betul. Tutup lagi 3 kali lipat, tutup lagi 5 kali lipat, akhirnya overlap. Ya. Banyak yang kasusnya jadi entah itu gagal bayar, entah itu jadi masa yang didatengin sama orang debt collector. Debt collector, gitu kan. Betul. Itu kan sebetulnya yang memang paling dihindari. Jadi kita pingin sebenarnya ya usahakan harus benar-benar dilunasi tanggung jawabnya ya. Iya betul. Makanya hari ini OJK juga udah memanggil beberapa lembaga keuangan terkait dengan apa hari ini kalau kita lihat TikTok ya Pak Bimo itu banyak sekali jasa-jasa gagal bayar. Nah, ada jasanya. Ada jasanya. Nah, ini kita juga harus pahami ya Pak Bimo bahwa tidak semua jasa itu punya tujuan yang sama gitu. Jangan sampai tadinya kita pengen pakai jasanya mereka untuk membantu kita, malah mereka ngambil uang dari kita juga gitu. Jadi masalah nggak terselesaikan, malah nambah masalah baru. Tapi ini menarik Pak, aku jadi penasaran. Jujur ya Pak, teman-teman semua, saya baru pertama kali nih dengar ada istilah jasa galbay. Kalau misalkan kayak strategi atau teknik-teknik pada saat kita gagal pinjaman online segala macam, mungkin saya udah pernah dengar gitu. Bahkan di seminar-seminar juga udah banyak sebetulnya. Tapi ini lucu, jasa galbay. Artinya dia membentuk kayak satu kegiatan usaha. Betul. Dan lucunya maksudnya kegiatannya adalah menangani kasus gagal bayar gitu. Iya. Boleh sedikit nggak Pak cerita Pak Okta? Masih gini sih jasa galbay itu? Jadi biasanya mereka akan menanyakan Pak Bimo terkait dengan platform apa aja yang ditolak begitu dan seterusnya. Nah, ada yang menggunakan identitas kita, ada menggunakan identitas yang lain. Nah, ini bermacam-macam ya motifnya. Cuman yang saya takutkan itu adalah nanti malah
terjerumus lagi gitu Pak. Jadi misalnya gini, Bapak bilang ada jasa galbay, jasanya berapa? 500.000 misalkan. Saya posisinya kepepet nih, saya butuh uang untuk bayar. Tapi karena saya butuh jasa galbay, saya bayar ke Bapak 500.000. Ternyata Bapak melakukan penipuan. Itu bisa terjadi kan? Hari ini kita sering mendengar itu kan? Misalkan tiba-tiba Pak Bimo telepon saya minta kirim uang gitu. Ternyata bukan suara Pak Bimo dan ke nomor rekening pun bukan nomor rekening Pak Bimo. Itu sering sekarang kan? Kejahatan-kejahatan atau penipuan-penipuan seperti itu. Nah, jadi banyak sekali cara orang untuk mencari rezeki lagi gitu ya, dalam kesulitan orang lain. Nah, itu. Jadi makanya ketika kita mengalami kondisi itu, tetap harus ambil waktu untuk berpikir. Jadi main map lagi nih, bikin lagi alurnya gimana. Jadi supaya apa? Supaya penyelesaiannya itu kita punya goalsnya bagaimana gitu. Jadi jangan sampai ini bertebaran hutang atau pinjolnya bertebaran sehingga kita nggak bisa menghandle semuanya, menjadi di luar kemampuan kita. Makanya tadi ada overlending. Tapi berarti sebenarnya jasa gagal bayar ini juga agak beresiko ya. Beresiko. Jadi jangan sampai terjebak loh teman-teman, karena maksudnya ini aku baru tahu kasus ini gitu ya. Takutnya kalian yang belum tahu dan baru tahu juga sekarang setelah nonton podcast kita, itu akhirnya malah terjerumus duluan di jasa galbay, udah dia dapat masalah di pinjolnya, dapat masalah juga di jasa galbaynya gitu kan. Itu repot juga. Iya, gitu, makanya kan. Jadi akhirnya tadinya kan keinginannya adalah menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru. Iya, ibaratnya. Memang benar lah, menyelesaikan masalah tanpa masalah lah ya. Bukan yang hijau ya, bukan yang hijau ya, bukan yang hijau. Kan itu masukan. Saran gitu ya. Barangkali nanti ada yang mau ngasih sponsor ya kita nggak sih, tapi kan siapa tahu ya kan. Oke. Benar. Oke, Pak Okta, pertanyaan terakhir nih dari aku, Pak Okta. Untuk teman-teman kita yang kebanyakan mungkin belum terliterasi dengan baik gitu kan tentang pinjaman online, boleh nggak sampein pesan-pesan dari seorang Okta nih, kira-kira apa sih sebetulnya yang baiknya mereka harus lakukan ketika sudah mulai ada dorongan gitu ya, tipis-tipis gitu kan? Jadi sebelum ke sana Pak Bimo, saya juga mau menyoroti kasus pinjol terbaru ya yang beberapa waktu lagi agak naik gitu ya, itu terkait di pinjaman yang di kampus berhubungan dengan pinjol. Nah, ini saya ingin teman-teman mahasiswa juga begitu ya. Dengerin ya, pesan dari pakar nih, jangan gunakan. Kalau bisa jangan gitu ya, kalau bisa mah jangan gitu, pokoknya itu gitu. Walaupun pada dasarnya ada kerjasama dan seterusnya di beberapa tempat gitu. Nah, tapi jangan. Lebih baik melakukan hal lain ya, pengajuan cuti kah, atau melaksanakan hal-hal yang terkait yang disediakan oleh kampus untuk mengakomodir internship misalkan. Ya, internship mungkin magang di mana, di kampus atau di mana. Nah, kebijakan-kebijakan itu dimanfaatkan, jangan berpikir instan bahwa oke saya pinjam aja. Atau misalkan orang tua kita nggak tahu gitu kan, kasihan nanti ya. Nah, betul. Jadi jangan, itu dari saya. Kemudian kalau dari saya misalkan terkait dengan apa sih yang harus dilakukan ketika ada dorongan-dorongan itu gitu kan ya. Pada dasarnya balik lagi ya Pak Bimo, kita harus kontrol diri. Jadi kalau dalam marketing itu ada namanya customer behavior. Jadi kita sebagai konsumen ada namanya perilaku konsumen. Dalam psikologi juga sama barangkali seperti itu. Jadi kontrol diri gitu. Jangan selalu meng-compare diri kita dengan orang lain. Misalkan Pak Bimo nih pakai Samsung yang gini kan ya. Saya Samsungnya masih tegak berdiri gitu. Jadi jangan compare teman-teman, nggak perlu compare gitu. Atau misalkan kita tahu bahwa sekarang di era sekarang ini iPhone itu menjadi brand apa ya? Ya nggak apa-apa. Brand itu nanti kita disponsorin Pak. Rencana 2 minggu lagi mereka masuk sih. Mantap. Nah, brand itu menjadi pembelian itu bukan berdasarkan function, tapi berdasarkan misalkan style atau value. Jangan seperti itu. Jadi teman-teman harus kontrol itu. Nah, itu satu. Kemudian harus mengevaluasi tujuannya apa. Kalau hanya untuk konsumtif, jangan. Itu udah pasti enggak lah. Jangan. Iya. Beberapa mungkin nggak dipinjol ya, tapi di Shopee Pay misalnya gitu. Selama itu teman-teman masih bisa akomodir ya silakan. Tapi
kadang-kadang ShopeePay ini kan mereka pinter juga ya. Ketika kita bayarnya bagus, dia kasih limit lebih. Banyak lah. Gitu. Misalkan kayak belanja-belanja online pay gitu ya. Gitu. Banyak nih macamnya. Yang mendorong kita. Jadi saran saya teman-teman, kalau belanja online, klik masuk ke keranjang, jangan langsung dibeli. Dipikir dulu, jangan pakai yang letter-letter. Nah, jangan pakai letter-letter, sama bayar dipikir langsung. dulu. Ini kira-kira penting nggak ya atau seterusnya. Biasanya kalau teman-teman disimpan dulu ke keranjang, beberapa jam kemudian atau 1 hari kemudian baru dicek, itu keinginan untuk membeli itu jadi turun dibandingkan dengan bagus langsung beli. Nah, kayak gitu. Nah, itu beda. Jadi mungkin adalah tadi habiskan lebih sedikit daripada yang kamu dapatkan. Kemudian teman-teman harus evaluasi fungsinya untuk apa, tujuannya untuk apa, dan pastikan kemampuan bayar teman-teman semua. Oke, luar biasa banget. Intinya kalau aku boleh simpulin dikit berarti Pak Okta. Enggak, silakan. Oke, kalau misalkan orang mungkin punya kebijakan masing-masing untuk memilih apakah mereka mau mengajukan kredit atau tidak. Yang penting latar belakang keamanannya tolong dipelajari dulu. Betul. Itu yang paling penting. Artinya mau pakai apapun itu, mau pakai menu pembayaran online yang letter-letter untuk online yang satu, online store yang satu, ya itu sebetulnya mereka bikin kan tujuannya juga udah ada untuk membantu kitanya. Tapi kalau nggak bijak, itu akan menjerumuskan. Betul. Jadi balik lagi ke tadi. Siapa kesadaran diri? Gitu kan? Jadi balik tergantung orang lah ya itu. Jadi sebenarnya pengusahanya juga nggak salah karena mereka kan juga membuat yang sesuatu yang bermanfaat untuk orang. Itu dari sisi pengusahanya ya. Tapi dari sisi konsumen kan punya sudut pandang yang berbeda. Jadi sebenarnya kita sih konsumen. Benar, konsumennya kan. Jadi yang harus diingat oleh teman-teman konsumen atau teman-teman kita semua lah Pak Bima ya. Betul. Tadi 40, 30, 20, 10. Aman. Nah, itu ya kan? Oke. Thank you banget Pak Okta udah ngobrol-ngobrol singkat bareng kita pada pagi hari ini. Sama-sama. Thank you udah diundang. Luar biasa. Luar biasa ya. Karena hari ini kita diskusi ringan. Tapi kalau lama-lama berbobot gitu kan. Berat sekali ya. Tiba-tiba jadi kok susah gitu ya. Jadi saya ketika dipanggil sama Pak Bimo di WhatsApp gitu, ditanyain tentang apa? Vintage. Wow. Luar biasa. Saya nggak tahu nih ada tadi apa namanya? Ringan. Ringan, edukatif, ringan. seru podcast kita. Tapi seru. Tapi seru. Aku sih suka siaran edukatif, ringan dan unik. Bimo inget juga perdana. Iya. Jadi repot. Saya membuka yang pertama. Iya, benar. Jadi Pak Okta ini adalah bintang tamu yang luar biasa. Bersorak semua. Luar biasa. Keren banget. Mantap, Pak. Thank you banget. Semoga lancar dan sukses karirnya di perguruan tinggi tercinta kita yang luar biasa ini, Universitas Informatika Jadi nggak iklan Indonesia. Nggak iklan. Cuma kita memastikan aja teman-teman harus ikutin terus ya podcast kita. Jadi lupa kalau mau jadi entrepreneur harus ke kita. Ini lihat ke Unibi. Be the young entrepreneur. Ini semua udah melekat nih di jiwa raga. Kita juga no deh kalau untuk pinjol-pinjol no. Kita usahakan kita pakai jalan lurus aja ya. Karena kita banyak memfasilitasi mahasiswa kita juga dengan fasilitas-fasilitas menarik yang pastinya juga ramah untuk mereka. Ramah buat kantong juga. Betul. Tapi kualitasnya solutif ya. Dosen kita nih luar biasa kan. Mau ketemu Pak Okta yang ganteng? Silakan langsung masuk, join juga ke Unibi. Pendaftaran di Unibi juga sudah dibuka loh teman-teman. Untuk USM periode 1 sudah dibuka, teman-teman bisa kunjungi ke pmb.unibi.ac.id. Dan saya yakin teman-teman tidak akan menyesal pastinya kalau jadi tinggal submit di sana aja. Submit aja. Nggak perlu ke sini. Nggak perlu. Oh, nggak perlu. Aduh, kita zaman digital gimana sih? Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Nggak mungkin nggak ada digitalnya ya kan? Oke, sampai jumpa di acara podcast seru kita yang berikutnya. Pastinya akan makin seru bersama dengan narasumber yang menarik. Tapi topik berikutnya bahasannya akan lebih menarik Pak Okta. Nanti tantikan ya, nonton ya. Pasti. Jangan lupa. Nanti juga jangan lupa nonton Pak Okta loh. Harus di like, subscribe, sama di IG juga follow ya. Share and comment gitu ya. Share and comment. Lakukan semuanya ya, nggak usah follow IG dia, follow aja IG kita, nggak apa-apa. Karena informasinya lebih banyak di IG pasti ini, gitu kan. Kalau di sini informasinya pribadi. Selamat siang semua. Selamat siang. Thank you.